Yang kami hormati Ibu Risna Yakti Mumpuni MKep selaku pembimbing, dosen pembimbing kami. Yang kami hormati selaku panitia dan pemateri untuk penyuluhan hari ini. Dan yang kami banggakan untuk semua peserta penyuluhan pendidikan kesehatan penyakit anemia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Saya Anita Rizky Ashari selaku MC dan moderator. Dan ada Ella Juliana Kagus selaku pemateri dan Intan Permatasari selaku pemateri. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari ini untuk keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Acara yang terakhir penutup. Sebelum acara dilanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu supaya acara kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti, acara pemaparan materi yang dipandu oleh Mbak Ella Juliana Kagu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anita selaku moderator. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman yang sudah bersedia hadir pada penyuluhan sore hari ini. Apa kabar semuanya? Baik.
Baik, yang pastinya Bapak Ibu semuanya tidak asing lagi ya dengar kata anemia itu seperti apa. Tapi mungkin yang lebih jelasnya lagi itu akan kami jelaskan di sini. Nah, di sini kami akan memaparkan poster gimana sih cara mencegah anemia. Nah, secara umum anemia itu apa gitu. Nah, anemia adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah yang mengandung hemoglobin untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga faktor risikonya. Nah, faktor risikonya itu disebabkan oleh kekurangan vitamin dan juga zat besi, kemudian gangguan pencernaan pada usus, kemudian menstruasi, ibu hamil, riwayat keluarga, penyakit kronis, usia, serta infeksi dari malaria. Nah, kemudian gejala anemia itu seperti apa gitu. Nah, gejala anemia itu seperti kelelahan, lemah, kemudian mudah mengantuk, sering tidak fokus, sulit tidur, kemudian kulit pucat, sesak nafas, pusing dan berkurang, kemudian denyut jantung lebih cepat dari kondisi kita dalam keadaan sehat seperti itu. Kemudian kira-kira ada nggak komplikasi dari anemia? Ada, yang pastinya ada. Nah, di sini komplikasi dari anemia itu sendiri adalah kelelahan berat, di mana kita melakukan aktivitas itu tidak mampu dalam waktu yang singkat kita melakukan beberapa kegiatan akibat dari komplikasi anemia tersebut. Kemudian rentan terkena infeksi. Selanjutnya komplikasi dan gangguan kehamilan, kemudian gangguan jantung, serta komplikasi yang berujung fatal yaitu kematian, seperti itu. Kemudian cara mencegah anemia itu seperti apa? Nah, cara mencegah anemia itu dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam folat, kemudian makanan yang kaya akan vitamin B12, kemudian makanan yang kaya akan vitamin C. Kemudian cara mengobati anemia itu seperti apa? Cara mengobatinya untuk secara medis itu bisa mengkonsumsi suplemen penambah besi, kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam folat dan juga vitamin B12. Serta dapat dilakukan transfusi darah jika kondisi dalam keadaan tidak bisa ditanggulangi secara pengobatan oral atau minum obat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis makanan yang perlu diketahui sama Bapak Ibu. Mungkin selama ini nutrisi yang dikonsumsi itu Bapak Ibu asal saja mengkonsumsi tanpa mengetahui apa sih yang perlu kita konsumsi untuk mengatasi anemia seperti itu. Jadi di sini ada jenis makanannya itu makanan yang mengandung asam folat itu ada kacang-kacangan seperti ini ya. Kemudian ada makanan yang mengandung zat besi itu seperti daging, buah-buahan, dan juga makanan yang mengandung vitamin 12 itu ada daging-daging juga, kemudian tahu tempe, kemudian yang mengandung vitamin C itu yaitu buah-buahan, seperti itu. Nah, untuk pemaparan materi yang lebih jelasnya lagi tentang anemia serta pengertian serta penyebabnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Intan selaku pemateri pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Ella selaku pemateri poster. Selanjutnya untuk pemateri yang selanjutnya yaitu Mbak Intan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Baik, saya selaku pemateri yang pertama, berterima kasih untuk moderator Mbak Anita. Next, Mbak. Baik, apa sih itu anemia? Next. Nah, anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit dan atau massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya.
untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Anemia dapat didefinisikan sebagai nilai hemoglobin, hematokrit, atau jumlah eritrosit per milimeter kubik lebih rendah dari normal. Jadi untuk lebih jelasnya, anemia itu suatu keadaan di mana tubuh memiliki sel darah merah terlalu sedikit atau salah satu kelainan darah yang membuat mudah lelah, pusing, dan pucat. Next. Nah, selanjutnya untuk sebab akibat anemia yang pertama, yaitu anemia akibat produksi yang berkurang atau gagal. Tubuh memproduksi sel darah merah yang terlalu sedikit atau sel darah merah yang diproduksi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu anemia akibat penghancuran sel darah merah. Itu ada yang menyebabkan pada keturunan atau pada bayi sejak lahir, contohnya pada penyakit thalassemia atau kelainan darah atau jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Selanjutnya itu adanya stresor seperti infeksi, obat-obatan, atau beberapa jenis makanan. Yang selanjutnya lagi ada racun pada liver atau gagal jantung. Yang keempat, penyakit autoimun merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sistem-sistem yang sel-sel yang sehat dan dalam tubuh. Yang ketiga yaitu ada anemia akibat kehilangan darah. Anemia ini dapat terjadi pada perdarahan yang hebat ataupun pada perdarahan yang berlangsung perlahan namun bersifat bahaya. Perdarahan bersifat lama atau bahaya umumnya muncul akibat gangguan seperti kanker. Next. Nah, apa sih penyebab anemia itu? Nah, penyebabnya yaitu anemia bergantung pada banyaknya sel darah merah yang diproduksi dalam tubuh dan tingkat kesehatan seseorang. Penurunan kadar hemoglobin selama kehamilan disebabkan oleh ekspansi yang lebih besar dari volume plasma dibandingkan dengan peningkatan volume sel darah merah. Disproporsi antara tingkat kenaikan untuk plasma dan eritrosit memiliki perbedaan yang paling signifikan selama trimester kedua. Jadi untuk penyebab anemia itu terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya sel-sel dalam tubuh kita tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Contohnya hemolisis akibat malaria, kehilangan darah krosis akibat cacing, dan malaabsorpsi besi atau kehilangan darah keluar tubuh atau perdarahan dan kehamilan. Next. Nah, untuk tanda dan gejalanya, jadi penyakit anemia ini ada banyak jenisnya. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang paling terjadi pada penyakit anemia itu yang sering dialami. Itu yang pertama itu sakit kepala dan pusing. Jadi terkadang beberapa di antaranya ada yang mengalami sakit kepala hingga kehilangan nafsu makan. Yang kedua yaitu mengantuk setelah makan. Jadi kekurangan darah menyebabkan kekurangan zat besi. Sel darah merah yang diperlukan untuk membawa oksigen ke jaringan dan organ tubuh pun berkurang sehingga menyebabkan orang sering mengantuk. Yang ketiga yaitu kulit terlihat pucat atau kekuningan. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Yang keempat yaitu detak jantung tidak teratur. Jadi oksigennya di bawah sedikit, akhirnya jantung bekerja lebih keras untuk mencakupi oksigen. Kalau lama-lama dibiarkan, maka jantungnya akan rusak dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Baik, untuk materi yang saya jelaskan sampai sini, dan selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Ella untuk melanjutkan materinya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Intan selaku pemateri pertama. Di sini saya akan melanjutkan tentang klasifikasi atau jenis-jenis penyakit anemia itu apa saja sih, seperti itu. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu lebih tahunya itu anemia saja, tetapi sebenarnya ada jenis-jenis anemia yang perlu diketahui. Nah, yang perlu diketahui di sini yaitu yang pertama ada anemia defisiensi besi. Nah, anemia defisiensi besi ini timbul akibat kosongnya cadangan besi tubuh sehingga penyediaan besi untuk eritropoiesis berkurang, yang pada akhirnya pembentukan hemoglobin berkurang. Nah, anemia defisiensi besi dapat disebabkan oleh rendahnya masukan besi seperti itu. Kemudian gangguan absorpsi serta kehilangan besi akibat perdarahan menahun. Nah, anemia ini juga merupakan anemia yang paling sering terjadi. Kemudian perdarahan menahun menyebabkan kehilangan besi sehingga cadangan besi makin menurun. Apabila cadangan kosong, maka keadaan ini disebut dengan iron depleted state atau disebut juga dengan keadaan kekurangan zat besi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan lagi karena anemia ini sering terjadi. Kemudian yang kedua ada anemia hipoplastik, di mana anemia hipoplastik ini disebabkan karena sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah baru, sehingga penyebabnya itu belum diketahui sampai saat ini, tetapi ada penyebabnya seperti sepsis atau infeksi yang sudah sampai ke otak, dan juga akibat dari keracunan sinar ronsen atau radiasi seperti itu. Kemudian mekanisme terjadinya anemia jenis ini adalah karena kerusakan sel induk dan juga kerusakan mekanisme hemoglobin, di mana orang dengan anemia hipoplastik ini untuk lebih untuk kasus yang lebih jelasnya lagi itu belum diketahui, tetapi untuk mekanismenya itu berakibat dari karena orang tersebut imunnya melemah seperti itu. Kemudian yang berikut, Mbak. Nah, yang ketiga ada anemia megaloblastik, di mana anemia ini adalah yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Nah, anemia jenis ini ditandai dengan adanya sel megablast dalam sumsum tulang belakang. Nah, sel megablast itu adalah sel prekursor eritrosit dengan bentuk sel yang besar seperti itu. Jadi, timbulnya megablast adalah akibat gangguan malnutrisi, intinya karena gangguan sintesis dari DNA seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada anemia hemolitik, di mana anemia tersebut disebabkan oleh proses hemolisis. Nah, hemolisis itu sendiri adalah penghancuran atau pemecahan sel darah merah sebelum waktunya. Hemolisis berbeda dengan proses penuaan, yaitu pemecahan eritrosit, karena memang sudah golongan besar, yaitu anemia hemolitik karena faktor dalam eritrosit sendiri. Kemudian sebagian besar bersifat herediter dan anemia hemolitik karena faktor ini di luar dari eritrosit seperti itu. Dan sebagian besar bersifat didapatkan seperti malaria dan juga transfusi darah. Jadi anemia ini didapatkan pada orang penderita malaria dan juga yang melakukan transfusi darah seperti itu. Next, Mbak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah anemia seperti itu. Nah, untuk mencegah anemia ada melalui tiga cara, yaitu yang pertama dengan cara pencegahan secara secara tersier. Nah, pencegahan secara tersier ini mencakup pembatasan terhadap skala ketidakmampuan dengan menyediakan rehabilitas saat penyakit, cedera, atau ketidakmampuan sudah terjadi dan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini, pencegahan tersier ditunjukkan kepada ibu hamil yang mengalami anemia yang cukup parah, dilakukan untuk mencegah perkembangan penyakit ke arah yang lebih buruk, untuk memperbaiki kualitas hidup klien, seperti untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Contohnya, mungkin di sini sebagian besar sudah mengetahui kalau ibu hamil sering dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi vitamin supaya tidak terjadi yang namanya anemia. Karena anemia yang terjadi pada ibu hamil bisa berakibat kepada kematian seperti itu. Kemudian next, Mbak.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder itu melalui 2 tahap. Yang pertama tahap yang pertama itu screening. Nah, screening ini diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok wanita yang harus diobati dalam mengurangi morbiditas anemia. Contohnya seperti ibu hamil itu ya untuk screeningnya. Kemudian pemberian terapi dan juga tablet Fe. Nah, tablet Fe ini termasuk suplemen zat besi. Nah, jika ibu hamil terkena anemia, maka dapat ditangani dengan memberikan terapi oral dan juga parenteral berupa vitamin atau suplemen zat besi dan memberikan rujukan kepada ibu hamil ke rumah sakit untuk diberikan transfusi jika anemia berat. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara memiliki keluarga yang hamil kemudian mengalami keadaan seperti ini, sebaiknya jangan dibiarkan saja di rumah, tapi langsung dibawa ke pihak kesehatan seperti itu. Next, Mbak. Nah, kemudian di sini ada pencegahan secara primer. Nah, pencegahan secara primer itu yang berperan di sini kami sebagai tenaga kesehatan, sebagai edukasi atau penyuluh. Nah, saat ini yang kami sementara lakukan seperti ini. Nah, kemudian petugas kesehatan atau kami itu berperan sebagai edukator. Kemudian di mana kami berperan untuk memberikan tentang bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat. Kemudian kami juga sebagai konselor untuk Bapak Ibu yang membutuhkan hal yang ingin diketahui tentang apa itu anemia sebenarnya. Kemudian yang kedua ada suplemen Fe atau tablet besi itu. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa anemia defisiensi besi dicegah dengan memelihara keseimbangan antara asupan suplemen tersebut dan juga bagi orang yang kehilangan suplemen zat besi seperti itu. Kemudian ada fortifikasi makanan dengan zat besi. Nah, di mana fortifikasi makanan yang banyak dikonsumsi dan yang diproses secara terpusat merupakan inti pengawasan anemia di berbagai negara. Artinya bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi itu juga perlu kita ketahui tentang kandungan di dalamnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Next, Mbak. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika dalam penyampaian materi ada banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu atau saudara sekalian yang ingin ditanyakan apa itu anemia yang belum jelas bisa ditanyakan di sini. Pas. Oke, baik. Dari Mbak Moderator memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, tapi katanya sudah pas ya. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya nih. Satu pertanyaan saja buat yang semua yang sudah mendengarkan tadi. Kira-kira ada yang masih dari pemaparan materi tadi, ada yang masih ingat tentang tanda dan gejala anemia itu seperti apa? Mau sebutkan atau saya sebutkan yang ada di Zoom ini? Yang tahu saja. Yang salah pun kami tidak memarahi, hanya untuk memastikan mereview kembali kira-kira sampai mana batas pemahaman Bapak Ibu tentang anemia. Seperti itu.
Kak Jul, kami baru masuk ini. Yang baru bergabung, mohon maaf jika yang sejak tadi sudah mengikuti pemaparan materi, bisa menyampaikan tanda dan gejalanya secara umum itu seperti apa. Karena ada beberapa tanda dan gejala secara spesifik yang tadi kami jelaskan tentang jenis-jenisnya itu ada sendiri. Salah satu gejala umum dari penyakit anemia itu kita merasa pusing, lelah. Itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mega ya. Benar sekali, tanda dan gejalanya seperti itu. Tapi ada beberapa tanda dan gejala khusus dari anemia defisiensi besi itu seperti papilida, kemudian stomatitis agularis seperti itu. Artinya kadang jantung berdebar juga, kemudian sakit kepala, pusing, seperti itu ya Mbak, lesu. Jadi ada beberapa klasifikasi atau jenis anemia dengan tanda dan gejalanya seperti itu ya Mbak Mega. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Mega. Mbak Anita, selaku moderator, monggo bisa ambil alih. Baik, terima kasih untuk Mbak Ella dan Mbak Intan selaku pemateri hari ini, dan terima kasih untuk seluruh peserta pendidikan kesehatan penyakit anemia. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara, yaitu acara penutup. Saya dan segenap panitia ingin berterima kasih sekali banyak yang sudah mengikuti penyuluhan hari ini. Jika ada salah katanya mulai awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Mohon maaf, jangan keluar terlebih dahulu. Bisa di-on-kan kameranya untuk sebagai kenang-kenangan untuk kita ya. Mama. Yang bisa on kamera, on cam, silakan. Anjing goblok on. Baik, apakah tidak ada yang bisa on cam? Kalaupun tidak bisa, tidak apa-apa. Saya akhiri untuk Zoom hari ini.